Oke, halo guys, selamat. Gak apa-apa lah, udah lu di sini aja. Gak usah. Kali ini bersama Mr. Chandra lagi di episode Lagi, emang kapan? waktu itu pernah, pernah ya? pernah waktu itu. Gila ya, udah lupa ya. Saking banyaknya episode ini. Iya. Nggak saking jarangnya lu dipanggil sih. Jadi lupa. Ini episode keberapa, Pren? 14? 15. Ya. Kalau nggak salah ini ke-15 ya, mohon maaf. Oh, keren banget. Kita episode ke-15 season keberapa dulu? Season pertama. Jadi memang kita Korea nih. baru 15 kali syuting. Iya. Dan alhamdulillah ya sebentar lagi lah. Apa? Lenyap. Oke, Bang. Gimana kabar, Bang? Baik, Oh, baik, gitu. Jadi alhamdulillah baik. Ya, Gila. seperti biasanya berusaha untuk sehat selalu. iya. Tapi ini emang lagi pada tumbang semua nih, aduh. Teman-teman gua. Termasuk gua, Bang. Gua baru sembuh nih. Memang kalau kita mau banyak pahala kita harus banyak tumbang. Sumbang. Oh, sumbang. Nyumbang. Penyanyi itu sumbang. Dul. Dul. Itu anak sekolah. Salah ya? Dul sumbang. Iya benar. Lah payah lo. Dari tahun berapa sih? Ini ada agak dengung ya? Ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang, biasa kan lu gitaris nih. Lu juga Apa yang mau canda dibahas? mulu sama dia nih. Gak usah serius. Apa yang mau dibahas, Ales? Lu kan instruktur gitar juga gitu. Jadi kita akan membahas yang ada di depan kita ini. Itu drum. Salah ya. Di belakang drumnya ada gitar kok, nggak kelihatan cuma dari situ. Ya. Kita akan membahas gitar Floyd Rose gitu. Waduh, temanya berat ya. Gitar yang Terima kasih teman-teman, saya permisi. Temanya berat juga Takut. nih. Iya. yang wow gitu. Apa itu Floyd Rose, Re? Apa? Les? Harusnya gue nanya. Kamu gitu sih. Harusnya gue nanya di sini. Kayak kalau gitar biasa kan yang cuman tinggal tuning biasa itu namanya fixed bridge ya. Ya. Dia bridge-nya tetap. Tidak perlu di kendorin, dikencengin lagi. Berarti macam-macam kan ya? Ada jenis tremolo atau bridge itu yang dia hanya bisa down. Ya. Ada yang memang dia paten. Kayak Paten. Nih. model-model Les Paul ya, terus Telecaster ya. Ya. Gitu yang modelnya dia paten. Tapi kan Telecaster juga dan Gibson model-model Les Paul juga ada yang model-model apa? Bixby. Oh, Bixby ya benar. Itu beda lagi tuh ya. Itu Bixby tuh apa sih Bang maksudnya? Gue beneran nggak tahu nih kalau Bixby. Kenapa? Bapak jebakan. Maksudnya dia kayak up down kah atau gimana itu fungsinya? Ya sebenarnya sih Bixby tuh dibilang kayak up down juga bisa sedikit ditarik ke atas ya kalau Bixby ya, karena kan dia Oh. ngeper banget tuh dan lebih lunak gitu ya. Dan tapi sifatnya beda sih. Dia lebih, kalau Floyd Rose itu kan cenderung apa ya disebutnya? Nama teh womi bar, disebutnya womi bar gitu, lebih ngayun atau kalau si Bixby itu yang pengalaman gue pakai ya, maksudnya pengalaman gue pegang dan gue sentuh, dia kayak lebih ngeper aja gitu, makanya lebih cenderung cocok buat musik-musik yang lo tau rockabilly gitu sih. Iya. Kalau rockabilly, terus model-model musik-musiknya macam-macam, si siapa tuh, Elvis Presley ya. Kalau pernah denger Django Reinhardt tau gak? Enggak. Lo taunya Django film zaman dulu sih. Film cowboy ya, musik-musiknya seperti itu ya, agak-agak retro lah gitu, seperti itu. Kalau yang Floyd Rose kan yang kita tahu cenderung digunakan untuk musik-musik yang agak-agak rock gitu. Boleh nggak sih musik lain dipakai Floyd Rose? Ya sebenarnya sih sah-sah aja ya, Sah aja lah. tergantung selera gitu. Cuman kebiasaannya rock memang menggunakan ya tremolo itu gitu. Karena untuk apa? Ya banyak jeritan-jeritan di situ kan. Wah gitu. Jorok. Loh, Oh enggak ya. enggak dong. Kita pikirannya jangan ke arah sana, ke Floyd Rose gitu.
Nah, kalau perbedaannya tersendiri dari si Enggak, ini ini, temanya apa hari ini? Kok tiba-tiba kita bahas Floytros gitu? bodoh. Apa? Jadi sebenarnya yang mau gua bahas itu seberapa penting sih sebenarnya si Floytros ini gitu loh. Oh, jadi temanya hari ini adalah seberapa penting, perlu apa enggak Perlu apa enggak menggunakan Floytros? gitar itu ada Floytrosnya gitu. Oh, gitu. Karena kan kalau Floytros yang nggak dimainin kan juga ya udah digenterin juga sama-sama aja kan kayak gini. Iya. Betul, 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 betul. Buat ngisi melodi juga sama aja, Iya. Benar, benar, benar. kan? Nah, Jadi penting nggak gitu? lu nggak niat banget nanya ya? Belum bangun kan masih tidur dia. Nah kalau dari tuningnya, kalau yang gue lihat sih dia kan ada beberapa bagian yang harus menggunakan kunci. Oh, ini, Menurut gue ribet sih. Gue nggak suka sama gitar Floytros itu. Ini ya disebutnya apa? Lock gitu ya, apa? Locking. Locking nut ya, model locking nut. Itu untuk yang Floytros ya. Iya. Kalau yang daun kan Tapi sekarang juga ada kan yang down atau yang tidak tremolonya Floytros juga dia ada locking dryer yang di belakang tuh. di belakang ada juga kayak tadi yang Ibanez tadi tuh yang Iya. gue tuker. Itu Udahlah, dia mau omongin locking aja lah. juga ya. Cuman ngelocknya itu mungkin lebih kalau yang gue tahu sih kayak lebih kenceng locking yang yang di nuts itu Iyalah. gitu. Itu menurut gue ribet sih bang. Gue pernah ya. Bukan pernah. Ini tadi gue yang tuning nih. Iya. Kalau boleh jujur, walaupun agak fals dikit ya. Enggak sih. Masih lumayan lah. Ya. Aman lah. Itu ribet karena harus dibuka dulu. Coba lu pegang gitarnya dah. Nah, Nah, ini nah coba adalah sekarang gitarnya gue yang megang ya. contoh contoh Floytros ya. Modelnya seperti ini ya. Modelnya tampilannya seperti ini. Yoi. Ini harusnya ada ininya, Les. Kemana, Les? Locknya nih. Gitu doang dari dusnya itu. Enggak, ini ada locknya. Nah, ini contoh Floytros yang memang settingnya itu nggak seperti yang bridge biasa ya. Agak lebih ekstra lah gitu, karena dia harus tuning juga dari posisi di sini. Iya. Kelihatan nggak? Kayak biola kalau pernah lihat kayak pakunya si biola itu loh. Ya, terus juga nih setting juga di sini di Nah. nutsnya gitu. Jadi memang ini gitar yang butuh ekstra perhatian. Gitu ya. Iya. Dan Ekstra deg-degan juga sih. iya ekstra setting juga, belum lagi setting belakang ya. Di sebelah sini juga Ya, per. pairnya gitu. Soalnya kalau udah posisi tuning tuning E standar, biasanya si per ini beradaptasi lagi nih, apalagi bawaan pabrik ya. Kadang tuh suka nih. Sini. Nih, kalau dilurusin ini tuh harus sejajar sama ini, ngerti gak? Kadang tuh enggak kan? Kadang ada yang Emang ininya kelihatan ya? naik, enggak tahu. Kadang ada yang ininya keceperan. Itu disetting dari iya, si iya, per iya. belakang Cara ini. settingnya gimana tuh, Gitu. Les? Nah, Wih, gila. Enggak, gue pengen kagak gue jikir. Enggak, gue pengen nanya. Ya enggak, kita mencoba untuk tidak lari dari konsep ya. Kok pergi dia? Oh, minum dulu. Bebas sekali ya episode ini ya. Bebas sekali. Pak, kalau mau kopi request aja. Oh gitu. Siapa yang bikin? Ah, tenang Ya, aja. jangan begitu. Udah. Slow banget. Hitam Mana? susu. Kopi susu boleh deh. Nah, jadi gini, yang gue pengen tanya nih Les, ini kan kita nggak lari dari tema ya. Temanya adalah bagaimana caranya membuat kopi yang baik. Nggak, gelasnya, Pak. ah, aduh, Ada. Kan ada di sono. Banyak. Cari. Nggak, ini kan apa namanya? Yang gue tahu pernah nih, gue dikasih tahu. Karena jujur gue player doang. Ya. Untuk urusan setting gue menyerahkan kepada yang mengerti banget. Bukannya gue nggak mau belajar, tapi ya waktu gue untuk mempelajari ini kayaknya gue ada Pembalap urusan nggak lain. lainin motor lah. Apa? Mekanik nggak balapan. Ya, gitu jadi aja. kasarnya biarkan membagi urusannya dengan yang lebih mengerti kan. Oh, iya. Kata ini diganjal, itu biar apa, Les? Biar nggak narik semuanya. Maksudnya? Misalkan nih, lu mempertanyakan proses apa? Pemasangan senar Enggak, atau gue apa? pengen nanya, kenapa dia diganjel?
Apanya? Gini ketika ya entah masang senar, Masang senar, nah. atau sedang Biar dia apa. ini kan narik Pak. Ini kalau senarnya copot semua, Ya. dia tuh tiduran ke dalam tenggelam. Oke, terus Tuh, biasa aja dong. biar Makanya harus harus ditahan. Ini diangkat terus tenang. Aduh, masukin jangan apa kayak ditekan lo gitu. terfales lagi. Enggak. Oke, ini biar dia tidak tidur ke dalam. Iya. Memang Biar saat stay seperti ini nih. Oke, memang saat dia diganjal dengan pemasangan senar, setelah itu dicabut, dia nggak tidur. Biasanya enggak. Karena masih jam 2 siang. Jadi Waduh, tidak tidur. berusaha untuk komedi. Iya, mohon maaf. Oke. Karena ada Nah, paksa. kalau kita nggak ganjel, dia tidur. Tidur. Kan senar itu dia narik. Itu yang nggak boleh. Oh. Kasihan senarnya. Gitu. Ini kenceng loh, Pak. Per itu. Soalnya gue pernah apa namanya ada salah satu kawan. Iya. Mungkin Bapak tahu ceritanya, saya minta tolong sama Anda kan. Gue main putar aja yang belakang sininya nih. Oh, kurang ini ya kan, gue main putar aja kan. Ternyata lepas. Plar. Lalu gue bilang, gue bingung kan. Akhirnya gimana, Bang? Oke, gampang kok. Bisa. Taruh ke tempat servis saja, gue bilang kan. Karena gue tidak bisa menyelesaikannya lagi gitu. Oh, Tapi emang bapak ini tukang perusak gitar sih. Jadi ada waktu itu ya, ada gitarnya Squire. Punya muridnya dia. Jadi dia mau ngecek itu barang asli atau tidak ya, bener ya. Iya. Dia melihat dari neck apa body sih. Iya, neck saya Dari neck. pencet. Dicopot lah sama dia nih Ya kan ceritanya. memang sejatinya begitu. Iya, copot. Oke. Ucuk keluar bawa gitar udah kebelah di sana nih. Les. Gue lagi enak-enak rokok di bawah. Les. Tolongin les katanya. Tadi gue copot gue gak bisa masang lagi katanya, sialan. Enggak, gue bisa. Gue berusaha untuk ini pas bilang kok nggak presisi. Apa yang salah nih? Karena gue gitar-gitar gue pun gue gituin kan, tapi presisi. Makanya gue pikir, wah apa ini palsu kan? Ternyata bukan. Posisi gue aja yang lagi lemah untuk pasang ya kan, pas dia pasang rapih lagi. Oke, back to topic. Iya. Apa? Pertanyaanmu tadi adalah penting atau tidak? Oh iya, penting atau tidak. Ya sekarang kalau itu dipertanyakan ke gua gitu, penting apa enggak sih sebuah gitar itu harus ada Floyd Rose-nya atau nama tongkrongannya adalah up down. Down. Kenapa up down? Karena dia bisa di up, bisa di down. Karena kalau yang bridge biasa itu dia hanya bisa down maksimalnya. Kalaupun bisa di up paling sedikit ya. Kita coba angkat dikit. Ya nggak begitu banyak lah. Iya. Kalau ini kan radiusnya lumayan lah. Coba Jadi, contohin. Up gimana, down gimana? semua juga tahu ini down. Kalau ada yang belum tahu gimana, Pak? Nah, tujuannya sih Bagus. ya Gitu, itu kan dalam rock bagus ya. cenderung Hebat lu menggunakan ini. cara-cara kayak begitu kan. Nah makanya kebutuhan aja sih kalau ditanya sepenting apa sih gitu. Kalau lo membutuhkan lagu-lagu yang kayak gitu ya, kayak misalkan siapa sih Joe Matsani? Ya, kan? Satriani. Satriani. Matsani sono, RT 6. Joe Satriani Kang kan nasi sering uduk. banget Enak tuh nasi uduknya. Bener. Oke, kalau lo sering, Geli dia. kalau lo sering menggunakan apa cara-cara seperti ya kita bicara Joe Satriani, Steve Vai ya, terus siapa lagi sih? Banyak lah ya, kayak John Petrucci gitu. Ya kita coba Juta Slim. Joe Taslim. Aktor dong. Dia up down juga man. Jadi Emosinya. ya kita butuh gitu kalau memang memainkan lagu-lagu dan style kayak gitu kan. Terus musik-musik yang zaman-zaman di tahun-tahun 80 90 gitu ya. Glam rock kayak model si Eddie Van Halen. Ya, Iya. wajib dong. Karena kan dia suka banget scream teriakan-teriakan dalam gitar gitu. Jadi intinya sih ini kebutuhan aja. Saat lo membutuhkan memang permainan gitar lo yang penuh dengan teriakan. Yoi. Teriakannya yang kayak gimana dulu nih? Yang ngayun gitu. Makanya disebutnya kan mibar apa segala macam gitu. Lebih ngayun-ngayun kayak gitu. Ya lo butuh tuh.
butuh banget nih yang namanya up down ini, lebih maksimal aja gitu. Tetapi pertanyaannya berarti lah pemakai Fender misalkan, boleh nyebut merek apa kagak? Boleh, Oh, boleh. boleh ya. Pemakai logo F lah misalkan, Fender. Fender. Fernandes bisa. Iya betul. Fernando. Waduh. Kalau misalkan pemakai Strat atau Fender gitu ya, yang mana cenderung dia tremolonya standar kan, lebih down doang gitu. Ada juga yang gue tahu series Strat itu yang Floyd Rose sih, Ricardo. Sambora. Richie Sambora dari Bon Jovi itu. Nah itu dia yang memakai Floyd Rose ya. Ada juga tuh. Nah misalkan pemakai yang Fender nih. Tapi nah, tahu kalau down dong untuk apa ya? Loh, kalau down doang untuk apa? Ya untuk ngayun juga sifatnya. Oh, Cuma gitu. memang kalau untuk teriakan-teriakan yang Bukan untuk teriak lah ya dia ya. sebenarnya bisa Pak teriak. Saya Bisa. pemakai Strat yang memang bisa juga untuk teriak-teriakan, cuman kan ada kapasitasnya. Lebih lu kalau yang mau lebih ekstrim gitu. Wow, segala Baru macam ginian kayak gitu. Ya, lu pakai orang diinjakin biar teriak. Enggak maksudnya lu pakai Floyd Rose gitu. Iya. Tapi kalau yang model Strat doang down kayak gitu bisa nggak sih? Bisa. Cuma ya mungkin kan teriakannya ada kapasitasnya setinggi apa. Contoh. Waduh. Kalau putus jangan kaget ya. Kok gitu sih? Pak, udah cukup. Saya yang deg-degan. Ya. Kamu pikir saya enggak? Saya juga deg-degan lah. Nah ini contoh yang kayak gitu. Itu kan cuma bisa dilakukan di Floyd Rose gitu. Kalau saya minta Cuma bisa dilakukan. keren Pak, udah keren dah, udah. Itu cuma bisa dilakukan di Floyd Rose tuh. Di yang Strat. di Strat di down bisa Down nggak kayak down. gitu. Bisa sebenarnya. Tapi- cuma kan ekstrimnya nggak se-ekstrim ini gitu. Itu kebutuhan sih. Malah putus ya yang ada ya. Iya, kalau yang demen style kayak gitu, silakan menggunakan Floyd Rose. Tapi kalau yang gue nggak terlalu pakai gitu, ya nggak usah. Nggak usah, kalian bisa pakai. Nggak usah yang serakah gitu. juga lah ya. Hah? Udah nggak usah serakah, sesuai kebutuhan aja. Tapi perlu punya apa enggak? Kan gitu. Nah, Pertanyaan kan. perlu nggak? Punya atau enggak? Lu punya nggak? Ya, enggak. Enggak. Gue sebenarnya salah satu orang yang Nggak punya. nggak punya. Sekarang Kasihan ya. dulu sempat punya, cuma karena kebutuhan di lagu-lagu yang gue mainkan jarang menggunakan itu, akhirnya ya gue memutuskan punya satu aja, minimal ada satu lah yang seperti ini untuk kebutuhan yang lain. Misalkan gue lagi harus rekaman yang memang harus mengharuskan dengan style-style kayak gitu, ya gue ada gitu. Ya lebih banyaknya gue model down gitu. Tapi Untuk kalau sekarang gue sih punya apa enggak? Ya sebenarnya sih boleh lah punya. Jadi lo punya yang standar, punya yang model Floyd Rose. biar punya aja ya. Iya, jadi lo punya Suatu perbandingan saat Kalau dan bisa punya mungkin merubah cara permainan juga kali ya. Jadi lebih eksploitasi. Aduh. Apa namanya? Beli lebih ke eksploitasi. Biar maksudnya cara mainnya lebih luas gitu loh. Explore. Susah banget ngomong explore. Biar lucu aja harus sih. Oh iya benar. Jadi gini, orang berpikir saat bermain Floyd Rose akan berpikir, oke, dia akan bermain yang shred, rock, metal dan lain-lain. Enggak juga, Pak. Dangdut juga banyak pakai Floyd Rose. Contoh. Jadi, contoh, Bapak bisa banget. Saya bukan gitaris dangdut, jadi nggak dapet nih. Contoh udah. Misalkan kayak, enggak, gue nggak akan dapat main dangdut. Kalau si Eca di sini mungkin bisa. Iya. Kalau si Eca di sini bisa. Iya bener juga. Ya, jadi banyak yang menggunakan para dangduters itu gitarisnya juga banyak menggunakan Floyd Rose kayak gini. Bahkan di zaman itu pemain-pemain dangdut yang gue tahu nih, gue pernah di dangdut keliling dan segala macem, gue pernah kejadian tuh, dia minta tuker gitar gue. Maksudnya? Punya gitar Ibanez yang up down, Gitu, ya kan? Dia pakai model yang biasa. Dia bilang, bang, tuker deh bang gitarnya. Dia bilang. Waktu itu gitar Fender tuh, ya kan? Ini tukar dalam arti selamanya. Iya. Oh, Karena saya transaksi dulu gitu. ada politiknya. Saya melihat wah, Fender tuh. Ya, Oh, oke.
Bos, gitar bagus. Gue pura-pura kan sambil ngerokok kan. Bagus nih gitar nih. Iya, tapi nggak asik kata dia. Kenapa? Bukan gitar melodi nih katanya. Bukan gitar melodi. Iya, Anggapan iya. dia gitar melodi itu yang Iya, ini, oke. ujungnya lancip. Oke. Oh gitu. Saya ada sini Ibanez, gue bilang gitu kan. Emang iya bang, gue keluarin lah kan. Nah ini bang, gitar melodi nih, enak buat dangdut nih. Lancip lagi ujungnya. Ya, zaman itu lancip, zaman itu Ibanez Gio kalau nggak salah. Itu bagus bang Fender, ya tapi kagak ini bang kata dia. Lah tuker aja, gue bilang kayak gitu kan. Wah janganlah, gitar abang mah mahal itu bagus lah. Padahal mahalan yang itu. Iya, iya. Enggak bang, apa bang kalau abang mau. Bener nih bang kata dia. Iya, akhirnya gue tukar tuh. Itu emang politik gua, sebenarnya gua ngincar tuh Fender kan. Bang yang Di bawah tuh. itu bersangkutan ada nih katanya. Wah, itu gua katanya. Masa? Nah. Itu udah lama sih, masih ingat muka gua apa orang itu. Ya kan? Akhirnya udah gua tukar tuh. Itu gitar gua dibawa sama dia. Fender itu dibawa sama buat gua kan. Wih, gua bersyukur sekali kan. Walaupun gua dengan cara yang jahat. Iya. Culas. Iya. Dan Tapi kabar kan kabar burungnya sih itu gitar juga udah rusak itu pernya. Jadi sengaja ditukar udah rusak gitar gua jadi tuker. PR-nya nggak rusak. Terus Nggak ada pick up-nya. kagak nyala dong. Mati total. Ya gitu. Jadi intinya bukan berarti nih harus ngerok, harus metal, harus apapun gitu ya. Di dangdut pun juga dibutuhin. Gua nggak bisa nih. Aksen kali ya. Hah? Aksennya kali lebih ke aksen ya. Bukan aksen. Vibra. Oh iya, tambahan lagi vibranya. Contoh. Misalkan gini. Misalkan kita bermain yang kita main itu kan ada vibranya kan. Tapi kalau dengan menggunakan si Floyd Rose ini akan lebih mengayun gitu. Kan bisa model-model yang kayak gitu. Lebih kayak singing lah gitu. Ungu aja pakai ini ungu ya? Si Onci ya? Hah? Onci pakai ini kan? Iya, pakai itu. Pakai Memang Floyd dibutuhin Rose. buat vibra. Jadi selain untuk main tarik-tarikan jerit-jeritan doang, apakah fungsinya cuma itu doang? Enggak. Itu sebenarnya nilai plus doang. Bagian dari teknik dan bumbu-bumbu doang. Inti dari si apa namanya? Sari. Tremolo seperti ini, itu tuh buat ngayun-ngayun kayak gitunya tuh bisa lebih merdu aja gitu. Iya, iya. Ya, Betul, yang di betul. standar bisa apa enggak? Bisa juga. Dengan cara. Dengan cara yang sama sebenarnya. Oh iya. Dengan cara yang sama, cuma yang tadi gue bilang cuman perbedaannya tingkat keekstriman tinggi lo mau narik up-nya doang aja dia nggak dapet. Kalau ini masih dapet. Kalau yang ini bisa juga emang. Ya, enggak lah, Ya iya nggak makanya. ada itu. Gue sempet kaget juga sih. Enggak gitu, tapi mahal itu. Iya. Jadi penting atau tidaknya ya perlu dipunya gitu aja. Perlu, iya, Kalau iya. dibilang penting apa enggak, ya kan penting apa enggak itu kembali ke kebutuhan. Tapi perlu ada dan perlu punya apa enggak? Ya boleh gitu. Sangat Boleh lah. sangat boleh. Mana kopinya ya? Tuh, kopinya nggak jadi, gila kali ya. Gitu. Mau udah pakai gelas siapa aja dia nggak tahu. Enggak. Oke, gitu. Lanjut. Bapak jijian. Iya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman di komen. Kalau mau nanya boleh ya di komen ya. Seputar gitar elektrik. Gitar elektrik. Iya sih. Komennya bukan selalu ngelawak bareng Adul. Bukan. Komeng. Oh. Itu Yang kom- custom itu gimana, Bang? Ada tuh yang fix bridge tapi Nah. custom. Gua pernah nemu kasus ada. Asik. Keren ya. Fender tuh. Fender Jepang kalau nggak salah. Itu kayaknya tuh noise banget. Kayaknya Taruh ya. Hah? Taruh dulu ya. taruh aja. Nah, kayaknya itu lu harus memainkan sebuah lagu dari main lagi. Kayaknya itu customan tuh si Floyd Rose-nya. Kayaknya. Oh, ini produk JKK ya? Apa tuh? Ini nggak usah disebut dong. Jaga kan? JKK. Tahu lah semua. Nggak tahu. Cuman Fendernya asli, Pak. Oh asli. Asli Fender. Si Floyd Rose-nya ini kayaknya bikinan. Tapi Floyd Rose. Floyd Rose. Locking nantinya juga aneh dia. Yang warna pernah ada kasus di sini? ada di sini. Warna hijau kan? Bentar. Jangan pakai gelas yang bekas tuh. Oh baru.
baru dipakai handy. Nah, terus Terus. jijian deh. Wah. Gua sama bini gua aja sedotannya 2, enggak 1. Setelah ganti senar, ya itu sampai semuanya turun tangan itu, nanganin gitar itu. Customer. Awalnya gua. Udah nih, udah kepasang senar, udah tuning, udah bawa pulang. Balik lagi dia. Putus lagi. Oh, putus. Bukan putus, apa copot. Apanya? Dari senar, dari si bridge-nya. Oh, Lepas. Udah dipasangin lagi sama siapa tuh? Malu ya? Oh, Bang Yudi. Udah nih, udah Bisa aman. lagi. Bisa lagi, pulang lagi. Balik lagi, Pak. Apa di locking nutnya tuh? tapi dia pakai senar yang sama, apa dia beli senar lagi? Beli lagi. Akhirnya dia habis kos di senar ya. Habis 1,5 juta. Untuk senar doang. Untuk senar doang. Apa itu cara di sini untuk Tidak, supaya laku? tidak. Oh, bukan. Tidak. Cuma satu gitar itu doang, Pak. Iya, kok begitu sih, Pak? Balik lagi gitu. Gila ya. Cut. Gila ya. Cut. Udah. Ya, namanya. Akhirnya dibawa ke bengkel. Balik lagi, katanya, "Bang, ini oli mulu," katanya gitu. Taunya bengkel motor. Bang. Aduh, Salah. Bapak Bilang jangan. sekali. Apa itu? Bola bengkel. Bola bekel. Sekolah. Bekel. Bekel. Bawa bekel. Aduh, kaki gue. Pegel. Oh, bekel. Lanjut, terus. Apalagi ya? Udah jadinya, aduh apa sih? Ya, dia putus terus. Iya, bingung gitu. Itu sebenarnya apa sih yang mau gue ngomongin? Enggak, Floyd terus tadi yang custom itu. Iya. Jadi gimana kasusnya kalau Iya loh, menemukan itu kasus yang itu kayak apakah gitu? itu ori dari vendornya apa gimana? Gue bingung sih itu. Kayak dibeli sama berapa tangan kagak bener-bener tuh gitar. Emang nggak cocok aja sih harusnya itu. Apaan yang nggak cocok? Playerosnya. Nggak di bawaan pas dia beli atau? Nah, itu katanya sih dia beli sama temennya. Oh, Temennya ngomong custom, katanya gitu. Gue nanya ke orangnya. Iya, kemungkinan besar nah itu. Jadi suka dukanya plus minusnya menggunakan bridge apa tremolo model Floyd Rose model up down lah ya kita sebut ya. Ya itu sih. Memang perlu perhatian ekstra banget gitu. Kita tuh memang enak, cuman ya lu mesti terima konsekuensi agak repot lah kasarnya gitu. Belum lagi saat lo main di panggung putus, fals Iya. semua tuh, Pak. Bener. Fals semua tuh. Kalau Karena misalkan balik ini lagi kan ke tarikan tadi. Hah? Tarikannya tuh beda. Floyd Rose itu sensitif dia. Ada satu senar yang enak sih. kurang Makasih kenceng. Pak Adi. Kopinya. Ya, ada bekas cap bibir siapa tuh? Enak. Tapi nggak jadi gua ngopi deh gue. Thank you. Iya, suka dukanya di situ sih. Suka dukanya di situ. Ya lo harus perhatian ekstra banget. Nah, gue juga punya model Floyd Rose adalah satu gitu ya. Saat gue pengen ganti senar aja, gue nggak ganti sendiri. Gue minta di tempat-tempat itu karena kan selain gue pengen ganti senar baru, gue juga pengen sekalian setting biar Tuh. playability-nya enak kan. Ah. Ya lagi-lagi di awal yang tadi gue bilang, gue ini pemain doang gitu. Cuman kalau buat setting memang gue serahkan yang pada lebih ahlinya lah gitu. Biar ya bagi-bagi urusan gitu. Kirain bagi rezeki. Ya kan dengan urusan itu jadi punya pekerjaan, dari pekerjaan itu akan menghasilkan rezeki. Nah, dan rezeki itu tidak selalu tentang uang, teman-teman. Nah, Rasul aja ya. Nggak usah. dakwah. Podcast berkedok dakwah. iya. Gitu. Oke, back to topic. Flash. Ya, apalagi yang mau diomongin? Ya. Bahan lu nggak ada lagi? Nggak ada, udah. Ya. Oke. Gue dari awal dari awal tek gue nggak ada bahan sebenarnya. Iya ini memang mendadak. Tiba-tiba gue dihubungin malam. Besok BMC. Ih. Gue bilang ada helm ya di Cik ya? Bukan. Nah, itu baru, jangan itu. Itu jangan. Merek alat musik boleh, merek helm disebut sama dia. Iya kan? Makanya bilang, ih apaan bahasannya? Nih, bahas poli terus. Wah, gue demen nih. Ya kan? Pasti akan seru. Makanya gue datang. Pas datang, biasa aja. Gitu. Oke, lanjut Les. Gimana? Ada pertanyaan lagi dari Instagram? Ayo dong. Jadi baiknya dari kasus yang tadi, yang Floyd Rose yang diduganya adalah Diduga, custom. ya. Janganlah, Jangan ya? nggak usah lah.
Lebih baik beli yang original. Selain menyusahkan diri sendiri, terus uang Anda habis di bener ya. biaya servis. Itu berapa kali servis, berapa kali beli senar, yang bilang sampai 1,5 beli Floytros baru dapat ya. Yang original ya. Iya, mendingan lo udahlah. Belinya di mana? Di Cek ya Cek. kan? Ya gitu. Apa yang pakai udah tremolo update juga yang harga 2 juta juga udah. Banyak. Udah banyak. 1 juta juga udah ada. Udah ada. Non-potel mulu. Apa? Enggak apa lagi. Apa sih merek yang bagus-bagus tuh? Enggak begitu apa lupa gue. Scorpion ada. Oh, Scorpion dia mengeluarkan khusus ya? Enggak, maksudnya ini kan syuting tremolonya mulu. tuh memang khusus deh. Ini kita ngomongin tremolonya atau gitarnya? Tremolonya. Oh, dia dijual. Sensi lo. Itunya doang dijual. Gitar Kagak. yang udah ada tremolonya Pak maksudnya. Ya ini kan ngomongin gitar yang udah tremolo. Gue nanya tremolonya. Nah, kalau tremolo kita punya sendiri. Yang terpisah. Ya itu yang saya tanya. Mereknya apa gitu yang bagus. Ini floor directornya agak kurang tidur. FD-nya. Payah FD nya. Yang penting original ya. Original udah itu aja. Intinya gak usah ngelah ngide-ngide gitu. Kalau emang mau punya gitar Floytros, beli aja lagi udah. Tolong ini mah ya. Soalnya yang kena kita semua. Sorry, kalau itu gue nggak setuju sih. Kenapa? Kalau emang pengen punya Floytros, beli lagi lah gitarnya gitu kan. Nggak juga sih. Kalau lo beli Floytrosnya yang bener, kan banyak tuh yang dijual. Heeh. Itu aman juga sih, Les. Aman, itu kategorinya aman. Karena gue juga banyak punya teman-teman tuh yang mereka mengoprek gitu. Ya. Mengoprek Iya, sendiri, bener sih. ayam dikasih cabe gitu. Geprek gitu. Oh, geprek. Oke, lanjut. Habis. Habis. Bukan habis, lagi gak cepet aja nih. Ya banyak yang ngoprek-ngoprek dengan cara mereka sendiri, mereka beli apa hardware gitu ya, beli Yeah. hardware dipasang dan segala macam, oke aja sih, sampai sekarang pun mereka masih pakai gitu. Ada yang mereka pengen kayak model-model Frankenstart ya, jadi Van Basten, Helen. Van Halen, oke. Eddie Van Halen itu apa namanya dia sampai beli gitu ya, yang model-model kayak gitu. Bahkan kalau nggak salah ada yang jual deh, yang gua tahu ya model Floytros itu yang FH. FVR. Lidah lo sering makan gudeg kayak sosok. FIH. FIH. Eva Harnas. Tua ya. Berarti valid bapak ini tua. Lo tanya anak sekolah, kalau ada yang teriak, ini apa kabar? Ada yang teriak, berarti kan tahu. Gitu. Ada jual tuh yang Eddie Van Halen series gitu ya. Memang Ya ada yang banyak, asik gitu. Jadi gua nggak setuju kalau dibilang harus beli lagi gitarnya sendiri khusus gitu, nggak usah. Kalau emang punya budget dan demen untuk apa disebutnya tuh? Ngoprek ya. Modifikasi. Silakan, tapi yang benar. Yoi. Jangan yang Jangan nyusahin diri sendiri lah yang paling penting. Udah nyusahin diri sendiri nggak bisa benerin. Ya gitu. karena mahal, jujur aja mahal. Memodifikasi gitar itu kalau memang pengen bagus jujur mahal. Ini gua kasih tahu ya mahal gitu ya. Kalau pengen murah ya bisa sih, banyak yang jual-jual biasa-biasa aja ya, cuman hasilnya begitu Ya, tadi begitu tuh dah. mungkin dengan kasus yang pernah dihadapi sama Ales tuh, kok rusak mulu, putus mulu sampai diacak-acak segala macam masih kayak gitu juga. Ya resikonya kayak gitu. Ngeluarin Terpasang budget sih mahal. terpasang gitu kan. Ya. Cuma sekali genjreng sekali tarik udah masa kayak gitu. Nggak jangka panjang jadinya kan. Iya. Jadi ini apa namanya, jadi malah akhirnya lo mengeluarkan cost yang lebih lagi ya, Betul. untuk servis lagi, ini lagi. Mendingan mahal di depan satu, habis itu udah lo nggak punya duit, kan selesai. Solusinya apa? Ya kan pusing jadinya kan. Nah itu. Oke. Silakan diminum, Pak. Ya masih panas Pak. Oh iya iya. Di sini kan kita ngobrol, bukan harus saya debus. Kopi hitam, gue minta kopi susu. Papil lah udah. Apa ada lagi? Udah apa gimana? Yang nanya tuh katanya Apaan? beda topik sih. Gak apa-apa. Merek nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. MG 300, Nux MG 300 masih worth it kan? Efek ya tiba-tiba. Tahun 2023. Coba, Pak. Di MG 300 ada flow terus ya? Bukan. Ini efek. Di luar tema sih ini. Apa? Di luar tema. Apa pertanyaannya? Pertanyaan dari warga-warga Instagram ini. Iya, apa pertanyaannya? MG Emang 300 udah kayaknya dia ya? masih worth it gak? MG 300.
Kok bisa copot? Lobangnya dong. Cek, weh. Gimana? Pertanyaannya apa? Floyd Rose. Bukan. MG300 masih waktu itu nggak di 2023. Oh, dia nanya efek NUX MG300 di 2023 ini masih worth it apa enggak? Pertanyaannya. Mana udah mau Oke. 2024 ini? Mau 2024. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget tuh. Nah, sekarang gini, buat yang nanya soal itu, jujur aja nih, ini masalah efek worth it apa enggak di tahun segini, tahun sekian dan segala macam. Itu lagi-lagi kembali ke selera dan kebutuhan ya. Gua masih pakai efek-efek yang usianya tua, sampai relik banget gitu. Contoh, gue masih ada tuh Korg, Hah? Korg, tapi nggak Contoh tua-tua Korg. amat, nggak tua-tua Ya, amat sih. Korg AX ya? Yoi, AX 1000 lah, AX segala buat kayak macam kayak gitu. kapal panjang. Itu masih bisa kepake selama efek lo sehat gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah update Ya software. software dan segala macam. Itu kan lo membutuhkan lebih, kalau kalau di NUX itu saat lo lagi ngupdate firmware-nya itu ngaruh ke fitur gak sih? Fitur dan soundnya? Coba di gimana di? Enggak kan ya? Ngaruh nggak di? Tergantung update-nya juga. Enggak ngaruh ke fitur isi-isinya, enggak dong. Lebih ke iya ngaruh ya ke situ ya. Biasanya update-nya si sound-nya. Ke soundnya. Iya, sound-nya. Nah, Ada yang baru gitu kan ya? Udah gitu aja kan? Atau enggak update gitu sound-nya. Ya kan itu emang update. Kalau fitur sih enggak. ampas kopinya nyangkut. Nggak cocok ngopi deh, sosokan ngopi. Nah, itu kan berarti kan lebih ngaruh ke soundnya ya, ada tambahan sound ya. Tambahan sound, misalnya tambahan ampli, tambahan efek apa gitu. Nah, kalau ngomongin soal zaman sekarang kan ada fitur kayak gitu ya, ada menu seperti itu, lo bisa update firmware-nya itu, yang akhirnya lo bisa mendapatkan fitur-fitur tambahan dari produk tersebut kan. Dia yang selalu update terus ya. Nah, itu nggak apa-apa lo lakuin aja. Jadi kalau lo merasa MG300 masih worth it gak di 2023 yang mau ke 2024? Ya kalau menurut gue sih nggak masalah. Itu MG300 belum lama-lama banget kan. Iya. Belum lama-lama banget. Jadinya itu masih oke banget gitu. Bahkan masih banyak juga yang menggunakan efek-efek yang masih lama gitu. Kayak Ales punya. Iya, pakai zoom juga masih banyak. Jadi pedal-pedal itu sebenarnya fungsinya bukan, kalaupun tua berarti nggak bisa kepake lagi. Nggak, soundnya masih sama kok kayak gitu ya. Contoh misalkan gini, ada overdrive di tahun itu, Bose mengeluarkan merek overdrive. Ini penting ya. Ya. Tiba-tiba sekarang kita menggunakan model-model MG30 atau efek-efek digital lainnya yang sebenarnya kan basicnya mengambil dari sound-sound tersebut kan. Tuh, kiblatnya ke sana-sana Iya, juga. kiblatnya kan ke arah situ juga gitu. Jadi menurut gua kalau untuk sound sih tidak akan ada terjadi permasalahan. Kalau sound ya, ngomong soal sound nih. Tapi kalau untuk fitur, Nah, mungkin tuh akan ngupdate terus dan Iya. segala macam, itu akan lebih enak. Nah, sedangkan produk-produk seperti NUX itu kan udah bisa diupdate ya. ya. Ya update aja kalau lo ngerasa pengen ada pembaruan. Berapa kali update sih? Kayak handphone lah ya, dia kayak update iOS atau update. Hah? Bisa berapa kali update sih kayak di produk-produk Keluaran dari Iya, dari Nokia selama sih. dia mengeluarkan terus masih bisa ya? selama dia masih firmware-nya masih Nah, lebih baik coba diupdate aja biar dapat fitur-fitur yang baru lagi, menu-menu yang Mungkin baru kayaknya lagi. dia baru mau beli nih, Bal. Hah? Kayaknya baru mau beli. Oh, mungkin. Jadi soalnya dia nanyanya masih worth it gak nih di tahun 2023 gitu Berarti kan disesuaikan dengan budget dong. Tuh. Gak apa-apa bro, kalau memang lo pengen beli aja, masih Beli aja masih sih, aman kok. iya. Produk NUX MG300 di 2023 menuju 2024 juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sesuai kebutuhan aja. Oh, iya. Jangan membeli yang sebenarnya lo sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi lo beli. Ya akhirnya nggak kepake Dan juga. jangan ikut-ikutan orang juga kayak Yap, lu. ada contoh kasus tuh, anak-anak lah gitu ya. Dia nggak ngerti-ngerti banget tuh, cuma dipanasin sama temennya, beli Helix dong. Oh, Dia beli Helix tuh. Pas gue tanya, ngapain lu pakai Helix? Gila mahal banget ini harganya. Disuruh dia loh, katanya gitu kan. Bisa nggak pakainya? Nggak bisa. Wah itu kan sayang banget. Untung dia punya duit, ya kan? Kalau yang ibaratnya dia nabung dari zaman dia TK gitu, Iya. tiba-tiba tuh beli Helix dia nggak bisa pakai, ya sayang juga. Belilah memilihlah pedal ataupun gear kalian itu yang bijak gitu. Misalnya dengan cara bijak, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan. Lagi-lagi gue bilang entry level bukan berarti jelek. yoi. Ya, bukan Setuju berarti gua. yang high end itu yang oke banget. Iya, high end pasti Pasti dengan oke. spesifikasi yang bagus banget kan. Tapi bukan berarti yang entry level itu buruk, enggak. Banyak kok yang bisa pakai yang entry level tapi soundnya maksimal. Bagus belum tentu mahal. Iya. Mahal sudah pasti bagus. Gimana Bang?
Bagus belum tentu mahal ya. Mahal sudah pasti bagus. Oke. Terima kasih. Ini udah gini dong. Tadi gimana efek gua? Udah lu coba belum? Nah, Clean ya? contoh. Suara clean ya? Suara clean contoh ya. Ini melanjutkan ke masalah sebelum masuk ke Floyd Rose lagi, melanjutkan masalah pertanyaan efek. Tadi Ales ngasih gua sebuah produk custom ya. Custom yang serius tapi bukan custom asal-asalan. Cukup ternama juga. Jenisnya fast. Gue cobain ternyata biasa aja. Ya, ternyata asik juga gitu. Wah, ini boleh juga nih gitu ya. Dengan harga yang murah, tampilannya juga lumayan oke. Yang gue cari mah bukan itunya, yang gue cari kan soundnya kan. Soundnya asik ngejar juga gitu. Nah itu dengan harga yang murah loh, itu custom, bisa dengan kayak gitu. Nah makanya jadi kalau kalian punya budget yang lebih, mau beli yang oke ya silakan. Tapi gue cuma punya sekian nih, pengen beli yang biasa aja, ya silakan. Yang penting sesuai kebutuhan. Yoi. Harga 20 juta, lu kagak bisa settingnya kayak harga 200.000. Iya benar. Tapi harga 200.000 lo bisa pergunakan dengan baik, lo bisa tweaking dengan baik, dia bisa dengan seperti harga yang mahal juga. Yoi. Jadi, ada berkualitas Jadi gitu. berkualitas. Jadi kita juga harus tahu menggunakannya, jangan cuma beli. Mahal nih gua pakai Helix. Anjing. Bisa pakainya? Enggak. Ya kan? Baru beli nih Valeton GP 200 gitu. 6 juta ya kan. Mainnya cuma clean doang. Iya makanya. Ceplosan. Iya. Saya baru berpikir ini bisa ada binatang masuk gak? Kalau emang boleh, saya dari tadi udah nahan pengen keluar. Iya. Editor kita kan jago, kita kerjain aja, Pak. Nah, ini kan live. Nanti pas di YouTube. Ini kan taping juga. Ada taping juga. Oh, tapi ini live tetap. Tetap. Live IG. Yoi. Nih nanti tangan gue bisa panjang kalau nih. Gitu. Terus pala lu ke sono bisa nanti. Bisa. Udah lama. Hah? Udah lama. Apanya? Tolol. Nah gitu. Editornya jago ini. Ya, oke, minta kembali. closing. Editornya minta closing takut Minta nambah. closing. Ada Takut pertanyaan nambah lagi job. Itu Floyd Rose. Jadi ya nanti ya itu rangkumannya ya. Udah ada pertanyaan lagi. Wiro nanya lagi dong. Udah sih. Udah di luar Nalar. semua pertanyaannya. Apa? Dipancing jawab. Oh ya tadi ini ada yang kasih komen nih, katanya paling kalau yang digital itu paling lebih koneksinya mulai redup softwarenya kali, hardwarenya kali ya. Oh. Lama sih kan kayak komputer gitu kali. Oh. Kan ada umurnya gitu. Kayak dia apa sih namanya tuh? Kayak punya hadis kalau lama-lama kepegang jadi lemot gitu. Ngerti nggak? Ya kalau itu sih bukan, itu sih masalah teknis ya. Iya. Bukan kualitas sound kalau kayak gitu kan, lebih ke masalah itunya teknisnya. Tapi kalau MG 300 masih panjang lah umurnya. Iya. Lah Ales aja masih punya AX ya, AX 1500. Wah bener bego, orang gua lagi nanya dia bengong. Lupa gua. Hah? Silver warnanya? Silver. Ya, Silver hitam. 1500. AX 1500 tuh udah lama banget loh. Itu dari lama lah pokoknya lah. Dan yang gua tahu ya, mungkin kalau memang gua salah, mohon maaf Om Ajis. Ajis siapa? Gagap. bukan. Apa ini? Apa namanya? Jamrut. Oh, Om Ajis Jamrut. Yang gue tahu dulu ya, zaman gue tuh SMA kalau nggak salah. Gue SMA atau gue udah kuliah. Kalau gue salah dikritik maaf. Setahu gue itu masih pakai tuh Om Ajis. Om Ajis. Oh. Masih pakai AX 1000. Dia setia banget dengan si AX 1000 itu, dia suka banget. Ya nggak tahu sekarang dia masih pakai atau tidak, tapi dia cukup lama menggunakan itu. Bayangin loh. Dari Jamrut Iya, berkarir dia pakai itu, yang gue tahu ya. Gokil. Toko juga tuh ya. Tapi memang enak, gue akuin. Produk AX menurut gue yang versi gue gitu, yang paling oke itu AX 1000. Gue pemakai AX 1000, 1500, 3000 sampai 3500 kalau nggak salah. Menurut gue yang 1000 yang paling baik. Cuman punya gue pedalnya udah nggak berfungsi. Oh ya, itu usia. Nah paling kasus yang kayak gitu-gitu tuh itu karena pemakaian kan, sering lo gunain, dia pasti akan lebih dol ya, gampang dol dan segala macam. Bisa dibilang. Apapun yang sering dipakai dan digunain juga pasti akan dol sih. Contoh. Itu pedal. Iya. Pusing sendiri. Ya, payah. Itu kalau flat bisa dong nggak Pak? Hah?
Bisa. Nah, bisa. Flytrust bisa nggak sih? Pernya, lebih ke pernya. Pernya melar. Jadi kayak Nggak, per mah murah lah. Cebanan 10.000. 10 ribuan. Per sekali puter. Sekali itu puternya banyak tuh. Oh iya, boleh tuh. Ini penting nih. Per itu kan murah les, 10.000. Les? Iya deh. Mukanya hijau. Kan per itu kan murah 10.000. Itu yang terbaik atau memang ada yang lebih mahal lagi? Ada yang lebih mahal lagi. Oh, tapi yang 10.000 itu aman. Aman. Umurnya? Aman. Umurnya Dijamin. sampai kapan? 2 hari. Oh gitu. Berarti seminggu kita berapa puluh ribu ya itu? Oh gitu. pasang lepas lagi. Itu per satu per tuh kan itu kan isinya ada 3 tuh biasanya. Ya 30.000 lah untuk per doang gitu. Paling mahal per tuh berapa? Nggak tahu. Paling mahalnya nggak tahu gua. Terakhir gue pakai YSS tuh Itu shock breaker pak buat motor. Itu shock depan apa shock belakang? Shock. pokoknya sok. Shock. Oke. Kayak jadi core apa roaming? Apa? Ya, Mobile Legend. Eh, Narsum kita sorry. kelahiran tahun gak usah. Guys, gila, gue tidak main Mobile Legend. Legend gue. Oke. Terima kasih Bang Chandra, tepuk tangan dulu dong. Jadi yang diambil apa dari topik ini? Tidak ada. Enggak, yang diambil apa gitu dari topik pembicaraan hari ini berhubungan dengan penting atau tidaknya Floyd Rose? Ya ternyata Floyd Rose banyak kegunaannya gitu loh. Jadi Jadi pesan untuk yang diambil dari para obrolan tadi adalah itu ya. pemula-pemula Floyd Rose tidak semengerikan itu gitu. Ya. Perlu nggak buat pemula? Perlu sih menurut gua. Iya. Kayak gua menyesal bang. Kalau gue sih mengatakan buat pemula lebih baik yang biasa dulu. Kagak, gua mau belajar. Lu bukan pemula hitungannya. Buat Iya. yang pemula baru belajar tiba-tiba langsung Floyd Rose menurut gua agak takutnya memusingkan Jangan. buat dia gitu. Tapi ada dah kalau nggak salah waktu itu dah. Biasanya yang down dulu buat kamu. Ada emang ada. Si ini ya, Ada, ya kan orang mau beli. siapa murid lu? Iya pokoknya Gitarnya banyak putih? yang mau beli. Maksudnya orang kan nggak tahu kan dia pemula main beli aja. Gue pengen si A, pengen si B, gue pengen ke si ini, pengen ke si. Kenapa jadi suara lu begitu? Kenapa? Dia suaranya begitu. Oh. Gue pengen beli yang model ini biar kayak Eddie Van Halen, kayak si Nestor Gates segala macamnya. Ya kan? Dia nggak tahu merawatnya seperti Iya apa sih. kan. Akhirnya yang susah siapa? Siapa? Saya. Ya kan? Ini kok begini komplain. Ya, makanya gue bilang discuss dulu kalau mau beli Iya. sesuatu gitu. Kalau gue menyarankan untuk yang baru banget belajar dulu yang bener, pakai gitar yang standar dulu juga nggak apa-apa lah gitu. Minimal Jangan, down lah kali ya. Hah? Down dulu kali ya. Minimal yang down. Tiba-tiba dibantah nih. Emang nggak boleh yang baru belajar banget pengen punya Flytrose? Iya silakan. Nggak apa-apa kalau mau beli. Cuman maksudnya kalau dari gue lebih baik yang biasa dulu karena ngerawatnya ntar lu lagi pusing belajar, lu ngurusin gituan, ya kan? Betul. Gitu. Nggak jadi belajar gitar, belajar nyeting jadinya. Belajar nyeting jadinya. Karena emang yang upload emang paling sulit per settingannya. Ya benar. Ya, benar, itu omongan kita di awal tadi ya. Nyetingnya pun lama ya Les ya. Lama. Tuningnya juga ya, Iya. perlu waktu ya, nggak kayak yang biasa ya. Ini sebelum syuting tadi saya tuning dulu, Pak. Kenapa? Ya Allah. Iya, jadi kita temanya hari ini apa? Oke, ini BMC episode ke berapa tadi? Gak berapa? 12. Yang terakhir nih. Ini yang terakhir. Gara-gara saya. Gitu. Udah ya? Udah lah, Bang. Ya semoga Capek gua. bermanfaat. Memang Oh. iya semoga bermanfaat. Terima kasih Ales sudah mengundang dan teman-teman sudah Kagak ada yang mengundang ngundang saya gua. di sini. Dia yang ngemis, les mau dong gitu. Mau dong syuting gitu. Jarang-jarang gua depan kamera gitu. Sekarang mamanya diundang. Iya. Emang gue pengen banget. Katanya sampai gua ngimpi-ngimpi belum makan nasi les katanya tolong. Ajak gua syuting gitu. Oh ada bayaran. Ada bayaran. Saya kira ini cuma persaudaraan. Kalau kayak gini caranya saya tiap hari lah. Oke. Cut. Makin dalam ngobrol ya. Ya udah. Cukup ya berarti ya? Cukup lah. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mr. Chandra. Dan manfaatkan jari-jari kalian di tempat yang benar, yaitu Ya. di gitar. Thank you guys. See you.